Untuk video bagian ketiga ini, kita bersama-sama akan mempelajari penyelesaian struktur statis tak tentu dengan metode Gauss pada balok menerus. Jadi berbeda dengan yang sebelumnya, pada balok ini ada bagian cantilever, sehingga akan melengkapi pengetahuan tentang bagaimana menyelesaikan struktur statis tak tentu pada balok menerus. Untuk selanjutnya, marilah kita ikuti uraian di dalam video ini. Contoh soal ketiga adalah penyelesaian untuk struktur balok menerus dengan 3 bentang dan ada bagian yang merupakan cantilever, yaitu pada batang DE dengan beban terpusat. Jadi struktur ini adalah merupakan balok menerus dengan pembebanan terpusat serta beban terbagi rata sebagian. Untuk penyelesaiannya, yang pertama adalah memotong-motong struktur dengan anggapan pada balok AB adalah balok dengan perletaan sendi jepit. Kemudian pada balok BC adalah merupakan balok dengan tumpuan jepit-jepit dan beban terbagi rata. Balok CD dengan tumpuan jepit-jepit dengan beban terbagi rata. Dan bagian yang terakhir adalah bagian DE adalah struktur cantilever dengan beban terpusat. Yang pertama kita lakukan adalah menggambarkan momennya pada batang-batang tersebut. Karena perletaan A adalah perletaan sendi, maka tidak ada momen. Kemudian di B ada momen BA dan BC. Kemudian di C ada momen CB dan CD. Sedangkan di D ada momen DC dan DE. Jadi perbedaan struktur kali ini adalah adanya cantilever pada DE. Nah, berdasarkan anggapan struktur ini, maka kita menetapkan angka kekakuan serta angka distribusi dan kemudian mencari momen primer dari balok-baloknya. Angka distribusi diperoleh sesuai dengan perletaan dari balok-balok tersebut. Untuk BA adalah merupakan balok dengan tumpuan sendi jepit, maka kekakuannya adalah 3/4 kalikan EI per L. Hingga diperoleh EI per 12. Nah, sama seperti pada contoh-contoh sebelumnya, di sini kita lihat struktur titik buhul mana yang memiliki batang lebih dari satu, yaitu batang B, titik buhul B, titik buhul C, dan titik buhul D. Kemudian kita hitung kekakuan-kekakuannya. BA EI per 12, BC EI per 10, CB pada titik buhul C, CB EI per 10, dan CD EI per 8. Nah, yang khusus adalah pada perletaan D. Di sini ada 2 batang, yaitu batang DC dan batang DE. Batang
DC memiliki kekakuan, tapi batang DE tidak. Sehingga di sini hanya ada satu batang saja, yaitu batang DC. Kemudian kita hitung angka distribusinya, yaitu dengan rumus kekakuan dibagi jumlah kekakuan. Maka diperoleh untuk angka distribusi BA adalah 1/12 dibagi 1/12 ditambah 1/10. Diperoleh 0,4545. Sedangkan angka kekakuan balok BC adalah 1/10 dibagi 1/12 ditambah 1/10, yaitu 0,5455. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah bahwa jumlah totalnya ini harus sama dengan 1. Demikian pula pada C dan D. Jadi khusus untuk cantilever, karena di situ ada cantilever, maka batang DE itu tidak diperhitungkan, sehingga di sini angka distribusinya adalah 1. Langkah selanjutnya adalah menghitung momen primer. Berdasarkan bentang-bentang yang ada, kita hitung momen primernya, yaitu berdasarkan pada strukturnya, yaitu untuk balok AB merupakan batang dengan perletaan sendi jepit. Maka rumus yang kita gunakan adalah MBA sama dengan P kali AB per 2L kuadrat kalikan 2L min B. Maka kita peroleh sebesar, dengan memasukkan angka-angkanya, maka diperoleh sebesar 64,1975 kN. Tandanya negatif karena putarannya berlawanan dengan putaran jarum jam. Kemudian batang BC. Batang BC adalah balok dengan perletaan jepit-jepit. Di sini ada dua momen, yaitu MBC dan MCB. Cara menghitungnya, kalau momen sebelah kiri menghitungnya dari kanan, kalau momen sebelah kanan menghitungnya dari kiri. Maka di sini rumusnya QL kuadrat per 3L X pangkat 3 min 1/4 X pangkat 4, itu batasnya adalah dari 0 sampai 5. Kemudian kita masukkan angka-angkanya, 5 sebagai batas atas dan 0 sebagai batas bawah. Maka kita peroleh sebesar 52,08333 kN. Tandanya positif karena putaran searah jarum jam. Kemudian dihitung MCB. Nah, batasnya kita hitung dari kiri, yaitu 5 sampai 10. Maka kita peroleh hasilnya, yaitu sebesar 114,58333 kN dan tandanya negatif. Kemudian batang CD, batang dengan perletaan jepit-jepit. Untuk MCD, batasnya diambil dari kanan, maka 4 sampai 8. Kita peroleh sebesar 73,333 kN. Kemudian MDC, batasnya dari kiri, 0 sampai 4. Maka diperoleh MCD juga besar ini. Ini MDC maksudnya. Kemudian kita hitung pada bagian cantilever, yaitu P kali A, yaitu 60 kN. Jadi berdasarkan pada asumsi potongan-potongan strukturnya tadi,
kita sudah memperoleh angka distribusi dan momen primer. Maka langkah selanjutnya adalah dengan membuat tabel untuk iterasi. Untuk tabel distribusi momen, kita akan membuat tabel dengan kolom sejumlah momen yang ada. Jadi di sini ada sebanyak 6 buah momen, maka di sini dihitung sebanyak 6 buah momen, yaitu BA, BC, CB, CD, DC, dan DE. A itu perletakannya sendi sehingga tidak ada. Kemudian kita masukkan batang-batangnya. BA, BC, CB, CD, DC, dan DE. Untuk batang yang sama, itu kita letakkan berdampingan untuk memudahkan di dalam perhitungan momen induksinya. Kemudian dimasukkan angka-angka distribusi. Setelah itu momen primer kita masukkan. Nah, dari mana kita memulai perhitungan? Yaitu dari titik buhul dengan momen yang terbesar. Jadi di sini pada B itu ada min 64 dan 52. Kalau dijumlah ini ada sekitar min 12. Kemudian di C ada min 114 dan plus 73. Jadi ini ada sekitar 40. Di D itu min 33. DE 60, tapi ini tidak kita hitung karena merupakan cantilever. Sehingga dari sini kita bisa tahu bahwa kita akan memulai hitungan itu dari titik buhul C. Untuk lebih jelasnya akan saya gunakan tabel dalam lembar kerja Excel. Berikut ini adalah gambaran lembar kerja Excel untuk penyelesaian iterasi momen primer atau distribusi momen pada contoh soal ketiga. Jadi dari gambar tadi kita peroleh ada 6 buah momen, maka dibuat 6 buah kolom. Kemudian batang yang titik buhul yang memiliki 2 batang adalah B, C, dan D. Kita tuliskan nama batangnya, yaitu BA, BC, kemudian CB, CD, DC, dan CD. Nah, ini CE. Kemudian angka distribusinya. Itu 0,4545 dan seterusnya. Jadi pada cantilever itu yang bekerja di sini hanya satu batang saja, yaitu batang DC. Maka angka distribusinya 1. Kemudian dari jumlah momen primer pada titik buhul itu kita hitung. Yang B itu min 64 dan 52 sehingga ini min 12. Di C min 114 dan 73. Berarti ini sekitar berapa? 41 minus. Sehingga ini yang paling besar. CE tidak diperhitungkan karena itu merupakan cantilever. Maka dalam hal ini iterasi kita mulai dari C, kemudian ke B dan D. Langkah iterasinya seperti ini. Kita jumlahkan
momen primer di C, kemudian hasilnya tandanya berbalik. Jadi kalau tadi tandanya negatif, maka menjadi positif. Sehingga di dalam rumusnya itu langsung kita tuliskan sama dengan dalam kurung min 1, sama dengan min dalam kurung min 114,5833 ditambah 73,333 kurung tutup, kemudian kalikan dengan angka distribusinya. Ini yang kita peroleh, yaitu sebesar plus 18. Kemudian ke batang CD sama dengan minus kali dalam kurung min 114 dan plus 73, kemudian kalikan dengan ini, dengan angka distribusinya, maka kita peroleh. Dan jangan lupa pada batang yang sama itu selalu dilakukan perhitungan momen induksi. Jadi kita induksikan. Ini langkah pertama, kemudian di garis bawah. Jadi jangan sampai tidak di garis bawah supaya tidak membingungkan dalam menguraikan langkah selanjutnya. Nah, dengan demikian kita akan melangkah ke B dan D. Kita ke B dulu. Ini dianggap tidak ada. Oh, maaf, ini ada. Jadi, kalau kita melangkah ke B, di sini ada 3 buah momen, yaitu MBA, MBC, dan MBC momen induksi. Ketiga-tiganya kita jumlahkan, kemudian dikalikan minus, kalikan dengan angka distribusi. Jadi ini sama dengan minus, kurung buka, kita kalikan ketiga-tiganya, dan kemudian dikalikan dengan 0,4545. Ini yang kita peroleh. Kemudian demikian pula pada BC. Kita peroleh, yaitu ketiga-tiganya dijumlah, kalikan minus, kemudian kalikan dengan angka distribusi. Ini yang kita peroleh, kemudian langsung diinduksikan. Kita melangkah ke titik buhul D. Titik buhul D itu ada ini, momen ini, maka kemudian kita kalikan 1. Di momen yang ada, kita kalikan 1, ketiga-tiganya. Ini kita jumlahkan, tandanya dibalik, kemudian kalikan 1. Hingga inilah yang diperoleh. Jadi min 33 ditambah 60 ditambah 11 kalikan min kali 1. Kemudian jangan lupa diinduksikan. Nah, berarti kemudian ini saya garis bawah. Nah, demikian langkah-langkah itu kita lanjutkan kembali ke titik buhul C. Dengan cara yang sama, kemudian kita peroleh di C, yaitu ada 2 momen ini dan ini, kita kalikan minus, kemudian kalikan angka distribusi.
dijumlahkan, kalikan minus, kalikan angka distribusi, hingga diperoleh ini. Kemudian sekalian kita induksikan. Nah, demikian langsung ke titik B, titik buul B lagi. Ini kita anggap tidak ada dulu. Nah, demikian. Jadi yang ada di sini hanya satu momen primer, di sini satu momen primer. Nah, untuk cantilever ini mudah, tinggal kita tuliskan saja angkanya di tandanya dibalik, kita bagi 2. Sedangkan di sini tentu kalikan minus kalikan angka distribusi, kalikan minus kalikan angka distribusi. Sehingga kita akan memperoleh. Nah, demikian itu kita lakukan sampai nanti mendekati 0. Demikian langkah itu kita lakukan berulang. Kita lakukan seperti ini. Setelah hasilnya itu mendekati 0, kemudian total kita jumlahkan. Mulai dari momen primer sampai baris terakhir. Nah, di sini akan terlihat bahwa pada titik buul yang sama, itu momennya kalau dijumlahkan 0. Ini dengan ini jumlahkan 0. Ini dengan ini jumlahkan 0. Nah, demikian cara melakukan iterasi momen primer, momen distribusi, sehingga pada akhirnya kita akan memperoleh momen akhir. Nah, momen akhir inilah yang nanti akan kita gunakan untuk perhitungan selanjutnya. Baik pada perhitungan pada reaksi-reaksi perletaan ataupun untuk menggambar. Jadi inilah hasil akhirnya. Jadi dari perhitungan dengan Excel tadi kita sudah memperoleh hasil akhirnya seperti ini. Jadi dengan menggunakan Excel asal langkah-langkahnya tahu, kemudian jangan lupa ketika mengalihkan dengan angka distribusi itu harus kita kunci asal bentuknya sudah sama. Jadi ini 2, 2, nanti kita ini 2, 2, ini bisa kita kunci sehingga nanti baris berikutnya tinggal di copy saja. Nah, setelah memperoleh momen akhir, maka langkah selanjutnya adalah menganggap struktur dasar sebagai simple beam. Struktur sederhana, struktur dengan perlataan sendi roll. Kemudian kita hitung reaksi-reaksi sementaranya, reaksi-reaksi pada simple beam. Diperoleh RA aksen dan RB1 aksen. Nah, di sini saya sengaja memisahkan RB1 dan RB2 supaya nanti dalam penggambaran SFD-nya lebih mudah. Kalau di buku itu langsung digabungkan untuk pada struktur statis tak tentunya. Kemudian kita cari momen di tengah-tengah ini, M1. Kemudian pada bentang BC dicari juga RB2 dan RC1 dengan beban yang ada. Kemudian dicari juga M2. Nah, kalau ketemu seperti ini, lebih baik kita menghitung momennya dari B. Kemudian struktur CD diperoleh RC2 aksen dan RD1 aksen. Momen 3. Kemudian pada struktur cantilever. Nah, demikian kita melangkah ke struktur statis tak tentu dengan menghitung berdasarkan reaksi pada simple beam dan momen yang terjadi.
Jadi MBA adalah momen pada momen akhir. Karena di A tidak ada momen, maka di B tandanya negatif. Pada RB1 ini tandanya positif karena pada titik bullnya sendiri. Kemudian untuk RB2 pada bentang BC, di situ ada momen yaitu MBC dan MCB. Pada titik bullnya sendiri plus, untuk berikutnya negatif. Kemudian dijumlahkan RB1 dan RB2. RC1 dengan cara yang sama kita hitung. Kemudian RC2 dijumlahkan totalnya. Kemudian pada cantilever, pada RD1 ada dua momen juga. RD2 adalah dari cantilevernya. Dia bisa kita jumlahkan. Kemudian kita menghitung momen maksimum, yaitu kita gambarkan dulu pada bentang BC, itu momennya seperti ini. Kemudian, nah yang penting ini menggambarnya adalah ini bagian statis tertentu, simple beam, dan yang trapesium itu adalah statis tak tentu. Nah tentunya dengan ini menarik garis horizontal, maka kita akan bisa menentukan besarnya Y. Dan pertama tentu menghitung D sama dengan 0 itu di mana. Jadi demikian caranya sudah dijelaskan berkali-kali. Kita memperoleh jaraknya, X-nya. Kemudian kita hitung momen maksimumnya dengan perbandingan segitiga trapesium dan perbandingan segitiga sebangun. Demikian pula pada bentang BC. Pada batang BC ya. Kemudian kita menghitung momennya. Nah di sini persoalannya tentu pada perhitungan dari Y-nya. Y itu adalah garis lurus ini. Itu kita jumlahkan nanti dengan perbandingan segitiga sebangun. Nah setelah semuanya diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah menggambar. Pertama menggambar SFD. Jadi SFD diperoleh dari beban yang bekerja, kemudian kita hitung reaksi-reaksi pada perletakannya. Jadi disinilah pentingnya memisahkan, seperti di B ini ada dua, yaitu RB1 dan RB2. Di C ada RC1 dan RC2. Di D ada RB1 dan RB2. Jadi yang ada, kemudian kita tarik garis horizontal, ini reaksi di A, kemudian diturunkan 40, diperoleh 25, ini adalah RB1. Naik lagi 22 adalah RB2. Tarik horizontal, kemudian di sini diperoleh RC-nya, RC1. Tarik garis miring karena beban terbagi rata. Demikian kita lakukan sampai selesai. Kemudian untuk SFD-nya, pertama saya gambarkan dulu untuk statis tertentu, simple beam-nya. Kemudian baru ke baru melangkah ke statis tak tentunya. Jadi ini diselesaikan gambarnya, kemudian baru digambarkan untuk statis tertentu. Sehingga perpotongannya ini menggambarkan bidang momen yang ada. Jadi demikian penyelesaian untuk struktur yang balok yang ketiga ini, di mana di situ terdapat cantilever. Jadi untuk penyelesaian balok saya kira sudah cukup lengkap.
urutan pengerjaannya, tinggal kita ikuti urutan-urutan itu. Rumusnya tentu saudara seharusnya sudah membuat ringkasan. Demikian materi video yang ketiga ini, semoga bisa dipahami dengan baik.